Oke, tadi kita sampai di sini. Jadi kalau Anda lihat di dokumen blueprint yang dari teman-teman sebelumnya, itu mungkin ada yang, miss ya, ada yang kurang dan sebagainya. Tapi sebetulnya yang, kita standarkan waktu itu untuk pembuatan blueprint adalah seperti berikut ya. Jadi ada seksi, sales organisasi ya, kita lihat paling awal, ada sales organisasi. Ya, di sini, tujuannya adalah, kita mengetahui, belajar dari perusahaan, struktur organisasinya seperti apa, ya, meliputi strukturnya, di mana dia, titik-titik penjualannya, siapa, ada siapa saja, misalkan, struktur, yang paling penting adalah struktur organisasinya dulu ya, sebelum kita ngomong ada manajer sales, itu berikutnya. Tapi yang paling utama adalah dalam blueprint adalah strukturnya dulu, ya. Nanti ini sambil Anda review ulang di PDF Anda lihat-lihat ya, tugas Anda masing-masing. Ada nggak sih sales organisasi gambarnya di blueprint yang diberikan, ya. Anda lihat, nanti coba Anda sampaikan di mungkin ada pertanyaan, "Oh, punya saya nggak ada, Pak." Nah, nanti kita lihat ya. Strukturnya seperti apa, company-nya seperti apa ya, apakah terpusat atau ada grup-grup perusahaan, kemudian cabangnya di mana, ya, jualannya di mana aja, apakah ada di beberapa kota, di Surabaya, misalkan, di Indonesia, ada kota Surabaya, misalkan Jakarta dan seterusnya, ya, organisasinya, kemudian pabriknya, ya, titik-titik pengiriman, ya. Kemudian disiplin channel, divisinya apa. Lah ini, dalam setiap perusahaan tentunya punya divisi masing-masing ya. Jadi ini memang membutuhkan, interview dengan perusahaan. Kira-kira contohnya distribution channel seperti yang pernah disampaikan minggu lalu, adalah apakah ada perbedaan. Contohnya distribution channel-nya itu, definisinya misalkan titik-titik, ini ya, pendistribusian produk ya, misalkan melalui, melalui, reseller, misalkan kayak gitu ya. Kemudian apakah melalui, mall, pertokoan, atau langsung ke end user, ataukah langsung ke distributor dan sebagainya. Itu bisa menjadi definisi dari distribution channel ya. Kemudian divisi, misalkan ada divisi produk, misalkan penjualannya tergantung beberapa divisi, misalkan divisi, food and beverage ya, jadi perusahaan tuh banyak banyak, produknya. Jadi di situ perlu dibentukkan divisi, ya. Karena apa perlu dijadikan divisi? Karena, semua perusahaan pasti ingin ngukur ya, mana divisi-divisi yang menguntungkan, misalkan divisi saat ini yang lagi booming, oh divisi sekarang booming adalah mengenai desinfektan ya. Jadi penjualannya tiba-tiba meninggi. Nah, itu harus bisa di-capture oleh sistem sehingga dipisahkan. Ada divisi desinfektan, kemudian ada divisi misalkan food and beverage, misalkan makanan dan minuman. Kemudian ada misalkan juga dia menjual produk-produk elektronik ya, ada divisi elektronik. Nah, divisi-divisi itu harus didefinisikan ya. Karena apa? Karena memang harus diukur ya, diukur mana divisi-divisi yang profit, mana yang rugi, mana yang disubsidi, atau yang mana kelak itu harus, dipertimbangkan untuk ditutup karena sudah tidak profit ya. Nah itu, perlu ditanyakan. Nah dari setiap key aspek tadi, dari key ya, ini kita ngomong key, item-item apa yang perlu dipelajari, di situ kita akhirnya bikin blueprint. Ya, blueprint ini karena apa, di business requirement itu selain ngomong data as is ya, yang perlu ditulis sebetulnya dalam situ adalah masalah juga. Jadi hari ini masalahnya apa sih? Ya toh. Kalau nggak ada masalah berarti kan seperti proyek komputerisasi ya, tidak ada benefit, nilai bisnis tambahannya. Nah, harusnya ada masalah. Di sistem existing itu, seperti apa. Nah, apa yang mau diharapkan ke depan
kemudian masalah-masalahnya apa, kemudian kita deskripsikan ke dalam bisnis blueprint ya, dengan, sudah yang related dengan produk ERP yang dipakai. Sama ya, kemudian ada penjelasan tentang customer, siapakah customer-nya dia, ya, kebutuhannya apa sih? Kita bisa mendeskripsikan beberapa key penting dalam topik ini adalah contohnya adalah bagaimana sih pemetaan grup customer-nya, informasi apa yang harus disimpan di dalam master customer, kemudian tempo pembayarannya seperti apa, dan masih banyak lagi. Ini contoh ya. Jadi key di sini sebetulnya bukan lengkap ya, tapi minimal key-key ini harus ada dijelaskan di blueprint itu sebetulnya. Kemudian lanjut ke 3, bagaimana sih proses, bisnisnya ya, sales order-nya, pencatatannya, pengirimannya, billing-nya, kemudian ada pricing prosedurnya, bagaimana dalam menentukan harga jual, ya, bagaimana perpajakannya, bagaimana harga jualnya, kemudian bagaimana mengatur kredit kontrol. Kredit kontrol kalau kemarin kan disebutkan sebagai mekanisme untuk, ini ya, mengelola potensi kredit ya, bagaimana, masing-masing customer itu diberi kepercayaan dengan, kuota, kredit limit ya. Jadi, dijelaskan kan, apakah ada kredit level di perusahaan itu ya, misalkan, oh kalau perusahaan menengah dikasih level sekian 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 ratus juta, nanti kredit level yang, perusahaan besar dikasih level berapa, ya. Kemudian bagaimana mekanisme yang merilis ya. Jadi kalau sampai mentok, ternyata ada penjualan yang melebihi kredit limit ya, nah itu siapa yang boleh merilis dan siapa juga yang merilis ini bisa bukan, bisa berarti nggak cuma ngiyakan ya, tapi juga yang membatalkan ya. Jadi orang yang berotorisasi untuk merilis termasuk membatalkan, tidak jadi dilayani. Kemudian, konsekuensi accounting postingnya seperti apa ya. Di sini ada 2 hal di sales yang mulai bersinggungan atau berintegrasi dengan sales, yaitu di proses good issue ya, ini ya, atau shipping ini ya, dan billing. Nah, ini ada konsekuensi integrasi dengan, accounting ya, atau modul finance. Nah, kemudian cetak-cetakannya seperti apa, cetakan surat jalannya seperti apa, cetakan invoice seperti apa. Nah, itu sudah, masuk di dalam bagian form, report, dan interface. Ya, requirement-nya apa, blueprint-nya apa. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini, silakan dari, masing-masing, kelompok atau mahasiswa yang sudah membaca di blueprint sales-nya masing-masing, ada pertanyaan enggak terkait, blueprint yang diberikan? Jadi, oh misalkan, "Pak, di punya saya kok nggak ada ini. Pak, saya nggak jelas ini." Nah, itu silakan, saya berikan kesempatan, heeh, kelompok atau mahasiswa yang menanyakan, silakan. Oke, teman-teman, ada yang mau menanyakan? Sudah ini, sudah paham semua untuk, dokumen blueprint masing-masing? Oke, mungkin, saya tanya langsung aja, mungkin dari kelompok satu, kira-kira, ada komentar nggak nih blueprint-nya seperti apa? Salah satu anggota dari kelompok pertama.
Halo, perwakilan kelompok pertama ada yang hadir? Ada, Pak. Heeh, silakan. Halo? Kalau dari saya dan kelompok saya sih nggak ada, Pak, untuk blueprint-nya. Cuma kemarin bingung masalah ngisi project charter-nya aja sih, Pak. Oke, gini, kelompok satu dan mungkin kelompok yang lain ya. Kenapa ini saya tanyakan? Karena sebetulnya ini nggak dinilai ya, dokumen blueprint ini tidak dinilai. Jadi kalau misalkan, masing-masing kelompok sudah jelas ya, berarti harapan saya ketika Anda melakukan implementasi di Odoo terkait sales, berarti Anda sudah benar-benar paham ya, apa saja yang harus dimasukkan di sistem Odoo, gitu ya. Benar ya, kelompok pertama ya. Iya, Pak. Nah, itu ya. Jadi kelompok yang lain juga sama. Jadi blueprint itu memang Anda sudah tidak dinilai karena harus Anda baca. Kemudian mulai dari mungkin minggu ini dan minggu beberapa itu kita sudah workshop. Jadi Anda harus bisa membaca dari blueprint itu, Anda sudah cukup jelas. Kemudian item-item yang ada di blueprint itu harus bisa masuk ya, harus bisa masuk ke dalam Odoo. Oke, itu ya. Oke, kelompok satu udah jelas ya. Mungkin saya lagi coba kelompok 6, coba. Wakil dari kelompok 6. Halo, kelompok 6. Halo, dari kelompok 6 apa ada yang hadir? Halo, dari kelompok 6? Enggak hadir semua ya, kelompok 6. Oke, kalau kelompok 6 nggak hadir, saya chat dulu ya. Jadi kelompok 6 hari ini tidak hadir. Oke, kalau kelompok 7, Ada, Pak. nah silakan. Kalau dari yang kami lihat kemarin, kalau dari kami sih udah lengkap sih, Pak, dari blueprint-nya. Terus nanti tinggal dalam pengerjaannya nanti mungkin tinggal direview-review kembali aja. Tapi kalau untuk secara garis lurus sih, garis besar sih ini di sini udah cukup jelas digambarkannya tentang bagian-bagian section dan key-key yang ada di slide dengan yang ada di blueprint-nya sudah cukup lengkap, Pak. Oke, ini dengan siapa ini? Sorry. Dengan Reksi, Pak. Reksi Dengan Saragi. Reksi ya. Oke, Ya. dengan Reksi. Oke, Reksi terima kasih. Berarti sama ya kelompok 1 dan kelompok 6 nanti dan yang lainnya juga ini ya untuk sel sudah cukup clear dan harapannya nanti ketika masuk workshop sudah punya pengetahuan yang instan cepat gitu ya. Oh, perusahaan jadi ketika ada pemaparan materi itu bisa tahu, oh ini saya pakai, oh ini saya enggak, ini saya enggak perlu, misalkan seperti itu ya. Karena apa?
fitur ERP produk itu sangat luas ya, sangat luas. Sehingga sampai dalam suatu produk ERP itu sampai tidak boleh di istilahnya itu multi talenta ya. Jadi misalkan nih, yang saya tahu produk yang cukup, kompleks ya, nggak cukup lagi ya, cukup, lengkap banget, kemudian bisa apa aja ya, itu tidak memungkinkan satu modul itu dikuasai, 2 modul itu dikuasai satu orang. Contohnya misalkan, SAP ya, paling besar, SAP ERP yang paling besar, itu untuk sales itu harus expert. Jadi tidak ada satu orang itu bisa sales, bisa, modul lainnya, misalkan supply chain. Bukan nggak bisa ya, tapi tidak disarankan. Karena kenapa? Karena yang namanya certified consultant untuk, suatu modul, itu harus meresep, ada ujiannya, ya. Jadi, dia walaupun kepengen melirik modul lain, tapi disarankan tidak. Karena apa? Untuk dipelajari sampai 5 tahun, 10 tahun itu enggak habis, ya. Mau habis produk berinovasi, ada fitur baru terkait sales. Nah itu, kalau di, eee, university SAP-nya itu tidak diperkenankan untuk satu orang itu punya lini modul yang banyak, ya. Karena untuk sales saja itu banyak banyak, banyak kelasnya, ya, dari pemula dapatnya materinya A sampai D. Nanti, mulai jadi junior consultant harus bisa A sampai H misalkan gitu ya. Nanti kalau senior konsultan A sampai Z. Jadi, topiknya sangat banyak dan mendetail ya. Tapi ini beda dengan ERP yang, kelas menengah ya, karena skop pelajarannya itu tidak sebanyak, itu ya, maka masih dimungkinkan satu orang itu memegang banyak modul. Ya, contohnya megang sales, ya megang supply chain. Itu untuk kayak seperti Odoo, ini masih masih lazim gitu ya, masih lazim. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau Anda belajar Odoo, ya, nanti kalau Anda belajar Odoo, Anda pilih-pilih dulu, mana yang dipakai, mana yang enggak. Kalau yang dipakai, nah itu Anda pelajari lebih dalam. Ya, karena dengan mata kuliah cuma 1 semester itu rasanya tidak mungkin untuk belajar semua fitur ya pada satu saat. Jadi tips saya, berfokuslah ketika ada materi mengenai Odoo, berfokuslah pada yang dipakai. Ya, jangan semua yang nggak dipakai itu Anda pelajari semuanya, nanti nggak selesai. Oke, untuk suara apakah masih cukup jelas? Soalnya di rumah saya lagi hujan. Masih cukup jelas, Pak. Jelas ya. Oke, terima kasih. Nah, berarti untuk blueprint sudah presentasi dari kelompok 1-6 sudah bisa 1 dan 7 ya. Kelompok 1 dan 7 sudah bisa mengikuti. Sekarang kita masuk ke ini ya, sesuai timeline kita lanjut ke materi dan workshop basic setting ya. Jadi di workshop ini kita tidak ada slide khusus ya, tidak ada slide khusus. Beberapa hal saya ambil dari beberapa sumber yang sudah cukup bagus ya, dan kabar baiknya dia itu men-share gitu ya, cukup bagus. Materi itu di-share. Jadi pertama kita masuk ke dalam basic setting ya. Basic setting itu apa? Nah, ini saya coba tampilkan sekilas ya, yang perlu dipahami.
Oke, apakah sudah muncul? Tulisannya konfigurasi dasar Odoo. Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya? Oke, makasih. Jadi apa sih konfigurasi dasar? Jadi sebelum kita masuk ke dalam kita mengkonfigurasi salesnya, kita harus pahami bahwa ada konfigurasi dasar yang harus kita pastikan di dalam Odoo itu. Ya, jadi istilahnya fondasi dasar. Itu kita harus pastikan dulu bahwa ini akan mendukung untuk kita langkah berikutnya atau itu masuk ke dalam konfigurasi modul sales. Nah, konfigurasi dasar ini terus terang saya ambil dari waktu skenario di Odoo 9 dan 10 ya. Setelah saya cek di versi Odoo yang sudah diberikan ke teman-teman semua, itu ada bagian-bagian yang memang sudah ternyata dianggap sebagai sesuatu yang harusnya dinyalakan ya atau di-on-kan gitu ya. Nah, waktu itu di modul 9 dan 10 itu ternyata masih opsional. Jadi orang bisa meng-on-kan, bisa meng-off-kan dan default-nya itu off. Nah, dari sini kita belajar nanti kita bisa belajar dari materi ini nantinya di Odoo yang Anda pakai nanti sekitar versi 14 ya. Itu ternyata fitur-fitur itu tinggal kita cross check aja. Apakah sudah seperti yang saya sampaikan tadi ya, ternyata sudah dianggap obsolete dan langsung dibikin on gitu misalkan ya. Oke, kita masuk ke konfigurasi dasar. Jadi ini nanti dokumen ini juga saya share, nggak masalah. Jadi ini basisnya dari Odoo 9. Ya. Jadi isinya untuk dasar adalah pertama misalkan ya, modul-modul apa yang harus diaktifkan. Ya, di sini teman-teman sudah distandarkan, semua kelompok sudah distandarkan modul-modul yang aktif adalah meliputi 3 besar yaitu untuk kepentingan konfigurasi sales, konfigurasi supply chain dan konfigurasi finance. Ya, ini sudah oke. Nah, kemudian mengaktifasi mata uang rupiah ya. Pada waktu dulu Odoo yang kita pakai di kelas masih menggunakan model installer ya. Di mana default settingnya adalah USD. Nah, kabar baiknya di Odoo kalian itu ketika kita mendaftar dengan email ya, kemudian kita mengaku berasal dari Indonesia, maka secara otomatis database yang di-create dengan menggunakan akun email tadi langsung basicnya defaultnya menjadi rupiah ya. Jadi ini juga nggak berlaku lagi. Tapi kita harus pahami ya, banyak ERP yang lain ya, yang berbasisnya bukan cloud terutama ya, itu masih menggunakan mata uang defaultnya itu USD. Ya, kemudian kita set nilai kurs, kemudian ada pembulatan mata uang ya, mau di pembulatan tuh misalkan apakah berlaku pecahan ya atau harus seperti rupiah ya, tidak ada koma dan sebagainya. Kemudian setting jurnal otomatis untuk transaksi barang ya, dan ini masih relevan yang ini ya. Ternyata masih opsional di Odoo yang baru. Nah, nanti kita lihat loh, kenapa kok nggak otomatis? Kok nggak diotomatiskan aja dari awal? Nah, ini menurut Odoo secara umum saat ini masih ada perbedaan pendapat ya. Apakah ingin jurnal akuntansi ya? Apakah jurnal posting itu langsung bersamaan dengan transaksi atau menunggu akhir bulan? Nah, ini masih ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda di beberapa bisnis sehingga ini dibikin seperti on off ya, bisa di on kan, bisa di off kan. Ya, kemudian price listnya apa yang mau dipakai ya, bisa defaultnya itu adalah per produk, tapi secara lebih lanjut sebetulnya dimungkinkan mempunyai price list itu per produk, per customer dan lebih kompleks lagi. Ya, tapi kalau Anda tidak explore, tahunya cuma per produk. Ya, yang Anda tahu cuma per produk. Nanti disesuaikan dengan bisnis blueprint masing-masing. Kemudian opsi-opsi lain untuk penjualan ya, kemudian ada contoh jurnal, nggak penting.
Kemudian aktivasi mode pengembang. Jadi di Odoo itu ada kayak di Android ya, ada developer mode. Jadi kalau Anda ingin melihat menu-menu hidden, kemudian karakteristik ini ya, technical field dari yang ada itu bisa diaktifkan ya. Gunanya nanti apa? Kayak bikin report. Anda nggak tahu kan build-nya dari mana. Nah ini cara instan salah satunya ya diaktifin aja developer mode biar kelihatan ini diambil dari build mana misalkan ya seperti itu. Oke kita masuk ya. Nah ini dari kalian yang diaktifkan adalah inventory management pasti, sales management ya, invoice, point of sale enggak, kemudian accounting finance, purchasing, sama MRP ya untuk produksi. Di Odoo 14 agak beda sedikit namanya ya. Kemudian ini cara untuk mengaktifasi mata uang rupiah ya. Ini kayaknya Anda nggak terjadi di Anda. Tapi di sini yang perlu dipahami adalah mendaftarkan mata uang lain selain rupiah. Ya. Jadi harus di allow multi currency. Jadi kalau di case kalian ada yang ada data menjelaskan perusahaan ini menggunakan mata uang USD. Ya, USD itu paling common ya di semua perusahaan rata-rata yang menengah ke atas. Itu selalu punya aktivitas transaksi dengan mata uang asing. Ya, jadi di sini kalau defaultnya itu tidak low ya, jadi kita harus beri tanda cek supaya dia bisa menggunakan beberapa mata uang sekaligus. Ya, kita allow, kemudian kita bisa mendaftarkan mata uang yang lain ya, contohnya seperti ini, mendaftarkan, kemudian kursnya berapa, Anda nanti tentukan ya. Jadi di untuk Odoo 14 nanti Anda mungkin akan menambahkan mata uang seperti apa? Euro, USD, Singapura dolar ya, dengan kursnya masing-masing. Ya, ini enggak terjadi karena defaultnya Anda sudah IDR. Ya, ini nilai kurs. Nah, misalkan dari rupiah ke USD berapa? Nah, ini ada rate-nya ya. Nah, rate-nya ini sebetulnya Anda nggak usah bingung juga, karena apa? Odoo dari beberapa versi lalu, itu sudah bisa narik nilai kurs secara online ya. Jadi Anda nggak usah ketik-ketik ya. Nanti ada tombol atau suatu menu, itu Anda bisa narik secara otomatis menggunakan kurs mata uang dari badan resmi ya. Jadi Anda nggak perlu maintain, Anda edit-edit gitu sudah tidak perlu lagi. Nah, ini pembulatan ya. Kalau Anda di cetakan gitu ya, misalkan depannya mau ditulisi simbol rupiah sebelum amount, nah ini bisa. Nanti Anda cari di menu ini dan sepertinya saya tahu ini tampilan ini ya hanya ada kalau developer mode-nya berdalam posisi on. Ya, Anda bisa mentuning pembulatannya, kemudian tulisan di depan angka. Nah, ini bisa ada kalau ini ya, modenya itu mode developer modenya on. Nah, impact-nya apa? Nah, ini contohnya ya. Rupiah ada di belakang ya. Karena kita nulisnya before amount ya, sebelum angka, before amount ya. Nah, harusnya RP-nya di depan ya. Ini mungkin screenshot-nya nggak update. Jadi RP-nya tulisan rupiahnya harusnya di depan. Nah, seperti ini. Langsung impact ke dalam semua report standar dari Odoo. Nah, yang paling sering terjadi masalah di kelas-kelas ERP juga yaitu tentang ini ya. Setting jurnal otomatis untuk transaksi barang. Nah, default-nya itu adalah mereka menggunakan ini ya. Ini ya. Periodic inventory valuation ya, recommended. Ya. Jadi ini istilahnya ketika ada transaksi barang di modul sales misalkan keluar barang itu tidak langsung membuat jurnal posting. Ya, tapi menunggu suatu proses tombol bulanan untuk di jurnal gitu ya. Istilahnya jurnal manual gitu ya. Nah, di sini kita
bersama-sama supaya membuat efisien. Jadi kita setting otomatis, maka kita pilih opsi Perpetual Inventory Valuation. Stock move generates accounting entries. Jadi apa? Setiap ada pergerakan barang itu selalu berkoresponden dengan jurnal posting dari sisi accounting. Ya, di sini kita rubah. Ya, kalau yang di 14 versi 14 sepertinya sudah otomatis on, ya, karena menu ini nggak ada sudah. Menu ini nggak ada. Ya, jadi istilahnya langsung on gitu ya. Nah, kemudian dari sisi kedua adalah ternyata setting jurnal otomatis itu juga masuk di kategori produk. Nah, dengan cara yang sama kita masuki setiap kategori produk atau kelompok produk gitu ya. Nah, kita pastikan bagian inventory valuation juga bernilai perpetual automated. Nah, ini ternyata masih ada di versi 14 ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kan ini double ya. Yang ini dari segi accounting di-on-kan, kemudian di masing-masing kelompok produk juga di-on-kan. Mungkin karena dirasa double setting ya, maka yang atas itu dibuang, digantikan dengan satu ini aja untuk memilah apakah harus manual atau harus matic. Ya, ini ada. Jadi kalian hati-hati. Ketika Anda setting di project Anda, pastikan kelompok-kelompok produknya dicek ya. Jadi pastikan ini adalah perpetual automated ya. Supaya Anda tidak perlu membuat jurnal manual setiap ada transaksi barang ya. Ya, kalau versi lama ini catatannya setting jurnal untuk otomatis untuk barang ini harus dilakukan kedua hal tadi ya, di mana sisi accounting dan sisi inventory. Kalau yang 14 sudah enggak, cukup dari segi kategori produk. Nah, ini contohnya ya. Kalau automatic posting langsung keluar barang keluarnya berapa ya. Ini adalah contoh untuk transaksi apa ini ya? Untuk transaksi nggak kelihatan ya, ini jual atau beli ya. Nah, ini kemudian masuk ke price list ya. Kalau Anda lihat di setting sales itu banyak opsi. Ya, jadi kalau Anda kok odonya nggak muncul, Pak? Ya, karena di setting umum di sales itu tidak Anda aktifkan. Ya, jadi contohnya ini. Setahu saya di Odo cuma price list per produk, Pak. Iya, defaultnya memang seperti itu. Ya, tapi kalau Anda aktifkan beberapa opsi, itu bisa sampai per customer dan kompleks. Contohnya mana? Ini ya, saya tunjuk ya, di sini ya. Sales price, ini di tengah, ini ada opsi. Different price per customer segment. Ya, kalau awalnya itu ini defaultnya. Single sales price per product. Jadi setiap produk itu punya berkoresponden dengan satu harga. Ya. Tapi kalau yang diaktifkan ada yang kedua ini, different price per customer per segment, otomatis setiap produk itu Anda breakdown per harganya di breakdown per customer per produk itu berapa-berapa. Jadi semakin kompleks gitu ya. Nah, ini ada salah satu contoh. Jadi opsi-opsi ini Anda perlu perhatikan mana-mana aja sih yang sebetulnya diperlukan ya. Nah, tips atau saran yang saya berikan jangan over juga ya. Jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Karena apa? Setiap kita mengaktifkan fitur-fitur yang berlebihan, otomatis kalau tidak disertai kemampuan tentang produk knowledge-nya Odoo, Anda nanti akan bingung kalau ada masalah. Ya, jadi tipsnya jangan juga over konfigurasi ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga tidak perlu terlalu nanti ke depannya ini ya banyak error dan sebagainya ya, seperti itu sarannya. Nah, ini contoh pembuatan web bisnis lama. Ya, untuk penjualan juga macam-macam nih.
diskon ya. Apakah boleh ini misalkan diskon? Ada opsi tidak boleh diskon di line item, harus di level global diskon only ya. Jadi kalau ini dinyalakan berarti diskon itu levelnya di header ya, di transaksi utama, bukan di level detail. Nah, sebaliknya ada opsi juga, misalkan ini contohnya, low discount on sales order line. Berarti apa? Yang bisa Inggris pasti paham lah ini ya. Bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu susah. Jadi mengizinkan nilai diskon itu di level detail sales order, detail per barang ya. Nah, ini bisa dibaca. Nah, ini contohnya transaksi akuntansi pada surat jalan ya. Jadi barang berkurang, stok dalam perjalanan bertambah. Ya. Ini adalah kalau jurnal posting di level transaksi barangnya udah aktif. Ya, kalau nggak aktif ini nggak ada. Anda harus bikin manual, lah, pasti capek ya. Nah, saran saya itu diaktifkan saja semua. Jadi ketika bikin surat jalan, jurnal posting ini udah muncul secara otomatis. Kemudian ini contoh jurnal akuntansi ketika ini ya terjadi invoice penjualan ya, ada yang mencatat piutang, ada yang mencatat PPN, ada yang mencatat biaya, atau barang dalam perjalanan dan juga mencatat pendapatan. Nah, seperti ini jurnalnya. Nah, ini pasti harus sesuai ya dengan jurnal yang disampaikan di blueprint yang diberikan masing-masing kelompok. Ya, tapi percayalah ya, kalian jangan mentah-mentah melihat dari situ. Jadi kalau blueprint yang ditampilkan itu salah, Anda ini ya, Anda harus membetulkan ya, membetulkan dengan dari penjelasan Anda betulkan. Karena nanti bagian blueprint nanti Anda bikinkan ya. Kan di sini Anda tidak bikin business requirement. Jadi Anda tinggal bikin nanti dokumentasi itu dikumpulkan blueprint, bagian blueprintnya aja. Bagaimana sih solusinya? Apakah sudah sesuai dengan solusi yang dibuat oleh teman-teman dari ERP ya di dokumen kemarin. Jadi kalau memang sama ya oke, Anda tinggal olah ke dalam dokumen blueprint Anda, solusinya ini Anda ambil dari contoh Anda ini, Anda perbarui. Kalau sama, tidak ada masalah. Berarti pekerjaan dari teman kuliah sebelumnya itu udah benar gitu ya. Ini transaksi penerimaan barang ya. Kalau ini mungkin penerimaan barang beli ya. Jadi barang bertambah, barang yang belum di invoice bertambah. Nah, ini invoice pembeliannya, ada pengakuan hutang, ada PPN masukan ya. Kemudian barang yang belum di invoice-kan di debit. Nah, ini juga aktivitas mengaktifkan mode pengembang ya. Ini cara lama ya, nanti sebentar lagi saya ajarkan itu lokasinya di mana. Ya, ini pengakuan decimal currency. Misalkan produk price itu 2 di belakang koma. Diskon 2 di belakang. Ini bisa disetting semua. Tapi ya itu ya, menu-menu hidden ini kalau nggak ada berarti Anda harus mengaktifkan mode developer. Nah, ini ada belakang di koma, semuanya disusun di sini. Nah, kemudian language ya, bahasa yang dipakai ternyata adalah defaultnya Inggris ya. Coba dicari-cari ada nggak tuh bahasa Indonesia. Ya, formatnya ini kalau Inggris maka formatnya seperti ini. Format tampilan ya, baik tanggal, baik hari, baik numerik, pecahan dan sebagainya. Nah, sampai sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke ini, ke UDO 14.
Oke, silakan. Anu ya, kelasnya kok malu-malu ya? Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan NRP nama di chat ya. Iya Pak, bentar. Oh ya, suara saya sudah jelas ya Pak? Jelas. Iya. Oke. Untuk basic config-nya Odoo ini, apakah semuanya juga harus diterapkan gitu ya Pak? Atau gimana ya? Soalnya saya pikirnya ini kan config-nya cukup banyak ya Pak. Terus takutnya nanti kalau ada yang kelewatan atau gimana, apakah mempengaruhi ke depannya atau gimana? Terima kasih. Itu aja. Iya, nama NRP belum dimasukkan ya. Oh iya Pak, sebentar saya tuliskan Pak. Oke, Seva-nya ya. Oke, basic yang baru saya paparkan itu termasuk basic ya, termasuk basic berarti belum ngomong sales, belum ngomong finance, belum supply chain. Jadi masih basic ya. Salah satunya yang belum dibahas di sini itu masalah user ya. Karena basic itu kan sangat banyak kalau dunia realnya ya. Karena kita masih yang di rekan ini masih belajar. Jadi yang bersifat penting-penting aja mandatori yang harus dijalankan. Jadi yang di sini yang saya paparkan barusan adalah termasuk mandatori ya termasuk mandatori. Jadi memang ini pekerjaan kelompok, bukan pekerjaan pribadi. Ya, jadi kalau dilihat banyak sebetulnya itu karena kalian belum tune in ke aplikasinya. Ya, kalau Anda sudah tune in ke aplikasinya, ya ini kan seperti user manual dengan praktek. Ya tinggal diikuti saja. Ya, tinggal dibagi dengan kelompok yang ada kan bisa bekerja secara online ya. Kalau dulu malah lebih sulit karena apa? Odoo-nya harus diinstal di laptop. Jadi yang sering ngerjain itu adalah mahasiswa yang punya laptop. Ya, yang teman-temannya kurang banyak karena apa? Ya karena nggak bisa kerja bareng-bareng. Nah, di kelas ini, mulai kelas ini sudah lumayan membantu ya. Kan di masing-masing kelompok udah dibikinkan database online-nya masing-masing. Jadi tinggal dikerahkan saja kelompoknya, kamu bikin ini, basicnya siapa. Nah, itu bisa dikerjakan sama-sama dan otomatis cepat selesai. Ya, jadi yang di sini menjawab pertanyaan Sevanya, ini rata-rata mandatori. Ya, harus dicek. Ya, so far yang saya coba di 14 ya ada beberapa yang sudah nggak ada. Berarti otomatis kan sudah sesuai ya. Cuma poin-poin ini saya ingatkan bahwa ini jadi checklist gitu ya. Kalau saya mau pakai Odoo untuk basis, untuk basic-nya, saya perlu pastikan nih setting-setting ini sesuai dengan mandatorinya, dengan yang kita sepakati bersama. Karena apa? Odoo, semua ERP ya, itu kan selalu improve ya. Selalu belajar dari kesalahan. Jadi ada beberapa hal-hal yang double atau misalkan tidak efektif itu dalam setiap versi akan mengalami perubahan. Ya, yang namanya user manual itu cepat sekali jadi obsolete, jadi kuno. Karena perkembangan program aplikasi seperti Odoo ini giat ya, giat. Jalannya itu lumayan buku user manual setahun gitu kadang udah obsolete gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya memastikan aja bahwa poin-poin ini jangan kelupaan. Ya, dan ini sebetulnya nggak banyak juga kok. Ini aja PDF-nya ini halamannya cuma 12 ya dan murni gambar. Ya, jadi ini harus dilakukan dan kalau menurut saya enggak banyak sih. Ini banyak yang screenshot saja. Gitu ya, semuanya. Iya Pak. Oh ya, boleh melanjutkan Pak pertanyaan? Boleh. Iya, untuk kan ini settingnya kan sekarang Odoo-nya online ya Pak ya. Lalu untuk setting basic config ini apakah berlaku untuk semua user? Jadi satu user yang setting saja atau semua user harus men-setting Odoo-nya masing-masing gitu? Per kelompok pastinya, per kelompok Oh ini. masing-masing, ya kan. Kelompok-kelompok kan punya database-nya sendiri-sendiri kan, dan tidak bisa saling nyontek istilahnya gitu ya.
Jadi masing-masing kelompok ya bertanggung jawab terhadap basis config-nya masing-masing kelompok. Ya, tinggal terserah mau dikerjain berdua, masing-masing dalam satu kelompok itu bebas, tidak ada masalah. Oh iya Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, ada yang lain? Permisi Pak. Ya, dari mana? Ya, saya Reksi, saya ingin bertanya Pak. Iya. Ya, tentang basic setting dan basic configuration ini Pak, apakah sifatnya tetap Pak? Atau nanti ketika kedepannya apabila ada penambahan, mungkin ada yang kelewatan gitu, atau mungkin ada perubahan, masih bisa dilakukan konfigurasi lagi Pak? Oke, jangan di chat ya, nama sama NRP. Oh ya Pak. Jadi Reksi jawabannya gini. Jadi yang di sini adalah tadi ya bersifat mandatori ya. Dan dalam prakteknya ya, ini kan kita mainan ya, latihan. Dalam prakteknya itu yaitu tadi ya, sebetulnya ada beberapa tahapan seperti di slide itu ya, slide kemarin, bahwa untuk menjadi suatu aplikasi jadi kita perlu beberapa langkah ya. Yaitu ada server, ada database develop sendiri, ada database untuk QA, untuk tes ya, sampai nanti masuk ke database production yang dipakai oleh user ya. Nah, dalam perjalanannya kita pasti berusaha membuat suatu konfigurasi kan yang sebaik mungkin ya, dengan minimal error ya. Sudah sampai dites, dikopikan ke perubahan tadi di-apply juga ke server database QA, quality assurance ya, dites-tes benar, baru perubahan itu di-apply ke server production ya. Tapi dalam kenyataannya kan tidak seindah itu ya. Nah, itu sangat tergantung dengan kualitas kita ini sebagai konsultan Odoo-nya. Nah, kalau misalkan kita masih ada kesalahan, kekurangan, ya selama itu tidak bersifat major atau bongkar fondasi ya. Nah, perubahan itu bisa, yang basic setting ini bisa disesuaikan, ya sesuaikan di database development dulu, ya kan, kemudian di QA dan akhirnya naik ke production. Contohnya apa? Paling simple. Pas interview dia bilang, ya paling gampang itu masalah pembulatan. Pembulatan aja ini bisa bikin rame. Ya, masalah pembulatan. Karena apa? Informasinya tidak dibangun di waktu business requirement. Ya, mana tadi ya yang pembulatan ya. Kita lihat. Hal kecil-kecil ini bikin rame. Nah, kayak ini ya. Ngomongnya misalkan diskon. Ya, diskon di sini di set 2 di belakang koma. Kedetailannya itu 2 digit di belakang koma. Misalkan ya. Nah, ternyata setelah jalan sebulan ya, jalan produksi, user make, terus ada user yang ngecek, loh kok diskonnya kok cuma 2 di belakang koma, ya, terus baru teriak ke sistem, orang-orang sistem ya, termasuk Anda gitu ya. Loh Pak, kok jadi 2 belakang koma? Kan saya bilang, kan kita ini biasanya 4 digit di belakang koma, ya kan. Terus Anda tunjukkan, ini Pak, dokumen blueprint-nya seperti ini. Sini dicatat, sudah di-approve bahwa diskonnya ketelitiannya 2 digit di belakang koma ya. Makanya ini ya, dari pelajaran ini contohnya bahwa dokumen itu penting banget buat melindungi Anda. Ya, jangan sampai nggak ada hitam di atas putih, terus ada komplain, Anda cuma ngomongnya waktu itu gitu ya. Nah, itu pasti Anda habis. Makanya dokumen blueprint, dokumen-dokumen project ini jadi senjata juga bagi Anda, bahwa Anda menunjukkan bahwa aku ini kerja bener loh. Ya, jadi Anda nunjukin, loh ini loh Pak, di blueprint ditunjukkan 2 digit di belakang koma, sudah di-approve Bapak A, Bapak B, Bapak C ya. Ya sudah, kami salah gitu ya. Si perusahaan ngaku salah memberi informasi. Jadi kan 4 Pak, oke Anda layani kan, tapi kan Anda tahu itu bukan kesalahan Anda. Berarti blueprint-nya diganti, yang aslinya 2 di belakang koma, direvisi menjadi dokumen baru, ditulis 4 digit belakang koma. Nah, otomatis Anda kan kembali lagi nih ke basic setting. Anda ubah jadi 4 digit di belakang koma, ya.
Nah, impact-nya otomatis tidak bisa ke belakang, ya, impact perubahan 4 digit itu. Rata-rata perubahan, basic, konfigurasi itu berkenaan dengan transaksi baru ke depan, ya. Yang lama-lama, ya jadi 4 digit tapi belakangnya 00, ya. Misalkan ya, diskonnya sebelum dirubah kan, 2 digit di belakang koma. Anggap aja diskonnya 100,55 gitu ya. Nah, maka ketika Anda ubah jadi 4 digit yang 2 digit di belakang 0,55 udah hilang, kita nggak bisa ngitung lagi. Jadi diganti 100,5500. Nah, nanti dengan transaksi baru itu mulai detail banget ya, 4 digit di belakang koma. Jadi misalkan 100,5565. Nah, itu transaksi ke depan. Nah, hematnya perubahan-perubahan basic ini memang harus hati-hati dan sebisa mungkin nggak dilakukan ke production dengan tanpa tanggal khusus ya. Contohnya apa? Sudah startnya awal bulan depan ya. Jadi jelas perubahan fondasi itu punya tanggal cut off ya atau tanggal 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 yang gampang diingat gitu ya. Misalkan tanggal 1 bulan depan. Ya udah, jadi enak. Jadi biarkan yang perubahan ini ditahan dulu sampai di bulan yang awal bulan, misalkan sekarang bulan apa? Bulan Maret. Ya sudah per 1 April nanti akan mulai diberlakukan secara sistem 4 digit di belakang koma. Nah, itu ya. Jadi bisa-bisa saja. Baik karena kita keluputan secara konsultan atau gara-gara apa? Usernya sendiri minta berubah. Ya, seperti itu ya. Jadi dimungkinkan selama tidak major ya dan tidak berdampak sistematis gitu ya. Itu bisa dilakukan dan akan mempengaruhi transaksi baru berikutnya. Itu Reksi jawabannya. Jadi bisa-bisa saja. Sebisa mungkin dikurangi ya potensi untuk merubah basic. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Tadi ada yang raise hand siapa ya? Oke, yang raise hand tadi. Ada lagi? Oke, apa ada lagi? Tadi ada yang raise hand kalau nggak salah. Oke, sambil kalau ada lagi ya, kita masuk ke Odoo ini ya. Jadi ini nanti saya share. Kemudian saya masuk ke ini ya, ke materinya ya. Nah, di sini saya tampilkan ya, ini saya download semuanya ya. Tapi sebetulnya linknya ini ada sih, tinggal ini browser saya kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi beginner guide to Odoo 12. Ini dari sumbernya cukup bagus dari perusahaan konsultan ya yang cukup baik membagi bagaimana cara konfigurasi secara simple ya. Jadi ini jarang banget nih perusahaan konsultan perusahaan konsultan tapi bagi-bagi ya, jarang. Jadi si Brosis ini konsultan Odoo, perusahaan konsultan Odoo, tapi dia membagikan. Jadi kalau ini kan saya sudah download ya, nanti saya kasih supaya menghemat bandwidth. Nah, tapi sebetulnya kalau Anda mau cek online itu bisa. Jadi dari websitenya si Brosis ini, ya di sini ada resource ya. Kemudian apa ya? Books, Odoo Books. Nah, di sini ada banyak versi ya, termasuk latest, tapi
Kemarin saya lihat yang versi latest itu banyak yang di-skip ya. Banyak, konfigurasi yang di-skip ya. Dari ada versi 14, 13. Nah, yang paling, cukup lengkap ya, step by step-nya itu di 12. Nah, ini yang, akhirnya saya download ya. Jadi sama ya dengan ini ya. Jadi Beginner Guide itu 12 ya, update-nya 25 Maret 2019. Ya, sama ya. Nah, itu teman-teman saya chat ya linknya, di link. Nanti bisa diakses kalau mau online ya boleh, bebas atau nanti, menggunakan versi downloadan saya. Oke, ini ya saya paste ke chatting. Nah, bebas nanti. Nah, ya. Jadi, saya pakai yang versi kopian saya aja. Oke, ini ya. Jadi introduction ada lengkap di sini, nanti kita pakai aja. Walaupun, di mata kuliah ini kemarin kita sebutkan ya, kita pakai Odoo 10, Odoo 10 apa ya, lupa saya nama bukunya. Jadi itu lengkap ya, itu juga lengkap, tapi, di situ juga Anda belajar user manualnya ya, cara memakai Odoo. Tapi, cukup panjang, jadi buku itu juga, membantu ya. Jadi bukan hanya berdasarkan, materi ini yang saya tampilkan, tapi, ada banyak poin-poin yang lebih jelaskan lebih panjang lebar ya di, buku itu, Odoo 10 Cookbook gitu ya. Nah, itu bisa dibaca juga. Nah, di sini, materi ini sepertinya lebih concern-nya ke tentang, ini, titik-titik konfigurasi. Ya, jadi bukan mengajarkan bagaimana cara bikin sales order, bagaimana cara bikin shipment-nya, cara bikin invoice, nggak diajarkan di materi dari Cibrosis ini ya. Jadi di sini cuma menjelaskan titik-titik penting sebagai seorang konfigurator. Ya, di sini lengkap. Tadi nanti kita explore banyak di sales and voice ya, sales and invoice untuk modul sales, kemudian inventory management dan manufacturing nanti di bagian supply chain ya, termasuk purchasing ya. Jadi supply chain-nya ada 3, ada inventory management, ada purchase management, dan manufacturing. Kemudian untuk masuk ke modul ketiga, finance, itu nanti kita explore banyak di ini, accounting and finance. Nah, kalau basic ini mana aja Pak? Basic itu icip-icip ya, basic konfigurasi itu icip-icip. Ada yang di sales, ada yang di accounting, ada di inventory management ya. Jadi apa aja sih? Ya, kita ngikuti yang tadi ya. Jadi icip-icip berarti apa? Karena untuk masuk sales itu basic konfigurasi itu harus masuk dulu. Ya, maka yang tadi saya jelaskan sebagai basic itu harus ditelaah di masing-masing ini. Oke, kita masuk ya. Kita masuk ke dalam dasarnya accounting dulu ya. Karena accounting ini icip-icipnya atau basicnya itu ada beberapa yang di modul finance. Ya. Finance ini banyak nih, accounting finance, konfigurasi company data dan seterusnya. Tapi kita untuk basic kita nggak habiskan ya. Kita cukup yang diperlukan. Contohnya apa? Contohnya adalah configuring company data. Ya. Jadi sebelum masuk sales, Anda pastikan bahwa company yang diinputkan di Odoo ini merepresentasikan perusahaan yang ada di blueprint sales. Ya, jadi configuring company data ya. Ini ada caranya ya. Ada step by step-nya. Anda aksesnya di mana ya. Go to accounting dashboard, terus klik the icon let's start under ini ya. Jadi kalau misalkan enggak persis plug
Itu bisa dicari kok. Karena apa? Karena kan ya namanya beda versi ya, pasti ada sedikit-sedikit ada beda letak atau beda posisi dan sebagainya. Configuring company data. Nah, modelnya kayak gini ya. Nah, di sini diinputkan semua data perusahaan ya yang sedang Anda gunakan sebagai project. Ya, bisa nama, bisa alamat, ya, website, phone, email. VAT ini nomor ini ya, nomor NPWP ya. Nomor NPWP. Ya kan, kemudian mata uangnya apa, apakah ada parent company. Ya, parent company ya maksudnya kalau kedepannya kalau Anda mau pakai Odoo untuk perusahaan yang grup gitu ya, ada anak perusahaan, itu dipakai. Saat sekarang sepertinya tidak mandatori ya, nanti terlalu kompleks. Jadi cukup sesuai dengan perusahaan, sesuai dengan blueprint-nya masing-masing. Nah, kalau kita lihat di Odoo-nya, sekarang saya masuk ke Odoo ya. Nah, ini kan Odoo-Odoo kalian nih, ada SE1, macam-macam ya. Nah, saya pakai yang trial, yang buat saya eksperimen. Nah, kita masuk ke accounting. Ya, kemudian kalau informasinya kan dashboard ya, kita klik dashboard. Terus cari kata-kata let's start under company data. The icon. Nah, nggak nemu ya. Padahal kan ngomongnya let's start ya. Jadi kita harus bisa eksplorasi sendiri ya. Jadi masuk konfigurasi, terus masuk ke setting. Nah, tinggal kita ketik company, nanti muncul sendiri. Nah, silakan diklik. Ya, ini karena sudah saya on kan, makanya timbul ini ya. Timbul informasi teknikal setiap objek yang saya pilih. Ya, ini ada objeknya apa. Nah, ini ada company. Ini contohnya mengcover 3 company ya, tapi kalau kalian ya pasti 1. Nah, ini muncul ya. Tinggal saya edit ya. Nah, ini. Ya, kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Jadi mulai saat ini sudah mulai ya, mulai maksimalkan login Odoo-nya masing-masing, terus mengikuti. Ya, kemudian intercompany ya, tantangan menarik ya. Intercompany adalah transaksi antar cabang. Kalau misalkan di perusahaan Anda itu banyak cabang-cabangnya gitu ya, di mana Anda banyak sekali transaksi intercompany. Dalam arti apa? Antar cabang itu saling bertransaksi jual beli. Ya. Nah, itu dimudahkan di Odoo ada fitur intercompany ini ya, dan terutama ini harus diaktifkan kalau secara default saya yakin ini nggak on secara default. Jadi Anda harus mengaktifkan ya intercompany. Nah, ini ya. Kelihatan ya, tinggal Anda tinggal Anda aktifkan. Ya, itu ya saran saya ya. Jangan over konfigurasi, nanti lebih sulit. Ya, ini kalau Anda pengen main-main ini ya bisa otomatis SOPO ya. Jadi antar company yang bertransaksi di antar 2 cabang itu enggak manual ya, satu bikin SO, satu bikin PO dan sebaliknya. Nah,
cukup salah satu men-trigger. Jadi salah satu kalau menurut alur transaksi harusnya apa? PO dulu yang dibuat, ya kan? Nah, PO dari cabang A akan membuatkan otomatis SO di PO di company A, PO yang dibuat company A akan membuatkan SO otomatis di company B. Nah, kayak gitu ceritanya ya. Jadi ada proses otomasi ya, otomatis. Jadi mengurangi proses transaksi manual. Ya, ada pilihannya, apakah mau sinkronisasi di level sales dan PO atau sinkronisasinya di level billing ya, atau invoice. Nah, itu aja sekedar tahu bahwa Odoo bisa. Kemudian bank sebetulnya belum ya, karena kan nanti targetnya di modul sales itu adalah pembuatan SO sampai invoice ya, jadi belum sampai payment. Ini kita skip dulu. Fiscal year sepertinya sudah aktif ya kalau Anda saat ini berjalan. Jadi ini bisa dilihat ya, atau diabaikan juga bisa karena pasti sudah disetting ya, fiscal year. Ya, fiscal year ada kan ya. Nah, ini fiscal year. Nah, ada kan basic konfigurasi. Ya, adalah COA salah satunya, chart of account. Ya, chart of account. Nah, walaupun Anda bikin sales ini sebetulnya termasuk basic, dan kabar baiknya itu sudah dibuatkan kalau nggak salah ini ya, otomatis ya. Jadi kalau Anda masuk konfigurasi, saya lihat di sini ada COA. Nah, ini udah ada ya. Jadi tugas Anda adalah bisa merename deskripsi ini sesuai dengan COA Anda di dokumen blueprint ya ke depannya ketika masuk modul finance. Jadi ketika Anda bikin sales, saya enggak masalah kok. Jurnalnya pakai default enggak masalah. Ya, jadi kabar baiknya enggak usah diotak-atik dulu, enggak masalah. Ya, jadi ketika nanti modul sales demo, ya udah pakai jurnal yang standarnya dulu. Ya, asal apa? Asal transaksi salesnya benar, shipment-nya benar, invoice-nya benar ya, jurnalnya benar. Saya nggak lihat akun yang dipakai apa, akun jurnalnya apa. Ya. Jadi ini kita skip dulu. Pajak itu juga sudah ada. Tinggal nanti Anda cek ya, apakah sesuai dengan blueprint. Nah, ini ada teksnya. Ya, ini ada pajak penjualan, pembelian, bebas pajak ya. Ini 0% exempt, bebas pajak pembeliannya ada. Nah, ini sesuaikan. Ya, contohnya apa? Contohnya disesuaikan. Kan nggak ada Pak itu 0% kata-katanya. Biasanya ada PPN-nya, yaitu saja PPN. Ini ya. Save itu. Nah, PPN 10% ya. Jadi bawa aura dari dokumen blueprint tadi ke dalam Odoo-nya. Jangan, oh iya sudah ada, jadi nggak usah diganti. Ya disesuaikan. Atau misalkan PPN 10% kok nggak enak ya. Ya udah, kata-katanya jadikan PPN. Karena PPN selalu berkonotasi 10%. Ya. Nah, seperti itu. Jadi muncul PPN. Label di invoice terserah, mau diganti juga boleh, bebas ya. Tapi itu tadi, kalau mau otak-atik pastikan seminimal mungkin ya, yang benar-benar utama ya, karena saya nggak tahu dari rekan-rekan sekalian ini berapa sih yang sudah pernah pakai Odoo, berapa sih yang sudah belajar Odoo ya. Kalau memang percaya diri, yakin bahwa Anda melakukan perubahan-perubahan itu sudah pernah berpengalaman dan berhasil, boleh, nggak masalah ya. Tapi
Kalau memang dasarnya masih baru belajar di mata kuliah ini, ya lebih baik yang sesuai dengan atau yang mandatori itu yang diutamakan. Ya, ini pajak, ya, ini contoh entriannya. Jadi cukup bagus kok ini website ini ya. Jadi benar-benar memudahkan kita belajar. Ya, tax 15%, sales. Nah, ini kelihatan semua. Anda bisa, oh berarti bisa ya label on invoice diganti kata-kata ini. Oh, berarti ini bisa diganti. Nah, ya, diganti aja kalau gitu misalkan. Ya, ini ya ganti 10%. Oh, boleh berarti ya, boleh aja. Ya. Save. Nah, 10%. Ya, kayaknya itu ya, yang di finance yang basic-basicnya ya. Oh, ada lagi ya tentang ini ya, Incoterms ya, International Commercial Terms. Jadi ini ada beberapa standar ya mengenai perjanjian perdagangan internasional ya, mengenai tanggung jawab biaya ya. Yang kita tahu nih biasanya kayak gini loh, COD, cash on delivery ya. Jadi pembayaran itu dilakukan ketika barang diterima ya. Nah, itu salah satu contoh yang sederhana, tapi sebetulnya banyak Incoterms secara internasional dan memang itu dipakai ya. Sehingga apa? Ketika dalam transaksi jual beli itu jelas, nggak eyel-eyelan di belakang ya. Oh, ini nggak include, ini sudah include dan sebagainya. Nah, itu di-setting di konfigurasi Incoterms itu ya. Nah, ini Incoterms. Jadi jelas ada Eggworks, Vcareer. Nah, ini saya juga nggak hafal satu-satu ya. Yang paling sering dipakai itu cuma beberapa aja. Ya, yaitu ini biasanya free on board ini ya. Ini artinya apa? Ya. Ini cuma sekedar tahu ya kalau memang di blueprint tidak dijelaskan. Jadi ada Incoterms yang berlaku secara nasional itu tujuannya untuk menentukan kewajiban biaya di invoice itu sampai mana ya. Ada yang free carrier jadi ongkos kirim gratis, ada free on board jadi free-nya sampai dermaga misalkan ya. Jadi misalkan Anda import terus free on board gitu ya. Jadi jasa kapal itu free gitu ya. Tapi setelah sampai di pelabuhan ya sudah biaya dari pelabuhan itu menjadi biaya kita. Nah, itu ada kesepakatan seperti ini ya. Ini tinggal dibaca. Saya juga sini nggak hafal satu-satu ya. Ini biasanya yang paling hafal orang gini adalah hal ini ya. Biasanya orang yang bekerja di bagian pembelian. Ya, dia sangat hafal ini. Karena apa? Ini sebetulnya yang menentukan. Sebetulnya saya beli murah atau beli mahal sih, ya, terutama di impor. Ya, jangan-jangan nanti barangnya murah tapi ongkos kirimnya mahal. Karena akhirnya ongkos kirimnya sampai ke titik kita yang biaya sendiri. Nah, itu jebakan Batman namanya ya. Jadi membeli barang kalau import itu ini sangat diperhatikan. Perjanjiannya ya. Perjanjiannya International Commercial Terms. Itu biasanya kalau ada impor ya, perusahaan-perusahaan yang melakukan impor barang. Kemudian payment terms ya. Payment terms itu ini pasti kalau ini rasanya ada di masing-masing blueprint ya, yaitu mengenai payment terms. Ya, apakah langsung bayar ya atau kalau dikasih tempo 15 hari dan seterusnya. Ya, di sini udah ada. Nanti disesuaikan dengan ini blueprint Anda. Ya, misalkan 30 hari dikasih tempo maksimal kredit 30 hari. Nah, ini ada settingnya ya. Nah, ini kan bisa diedit nih. Ya kan? Loh, 30 diedit. Nah, ini
asik ya. Jadi pertama kali saya belajar ERP itu apa ya, senang gitu loh. Karena apa ya, banyak hal yang parameter-parameter itu yang bisa dimainkan gitu ya. Bisa dimainkan, terus programnya bisa ngerti sendiri, terus bisa ngitung sendiri, jadi pinter gitu ya. Jadi ketika bikin sales itu atau invoice, langsung bisa tahu. Oh, jatuh temponya tuh tanggal berapa gitu ya. Karena ya angka-angka ini udah dimasukkan. Jadi kayak kayak mainan gitu ya. Kayak mainan simulasi bisnis gitu. Nah, ini contohnya diklik juga bisa ya. Menunya kelihatan kan sama ya. Sama seperti yang tadi live-nya. Ini sudah masuk sales ya kalau ini ya, bukan basic, sorry. Yang ini sudah masuk sales. Yang Incoterms, payment terms ini sudah sales, bukan basic lagi. Cuma sekalian ya di topik ini ya, di topik finance ya. Nah, kayaknya udah deh, sampai situ aja. Yang lain sudah mulai spesifik ke ini ya, ke finance ya. Nah, sampai situ. Kemudian basic, jadi di sini kita udah ngulik sedikit basicnya yang ada di modul finance dan ekstra ya, yang berkaitan dengan sales. Nah, sekarang kita masuk ke inventory. Kenapa kok masuk inventory? Karena di basic itu kan kita perlu ngaktifin tadi ya, yang mana yang di auto-auto kan tadi ya. Nah, kita harus masuk juga. Dikulik sedikit ya. Wah, fiturnya banyak sekali. Nanti kita bahas waktu masuk di inventory management ya. Yang penting disadari adalah mungkin ini ya, bahwa ada multi warehouse ya. Jadi dimungkinkan bahwa nanti setiap titik-titik penjualan itu bisa mengambil barang di beberapa warehouse. Nah, ini di Odoo sudah disiapkan ya, bisa diaktifkan. Nah, managing product. Nah, ya tadi kita sudah masuk managing product. Salah satunya adalah produk kategori. Ini contohnya ya. Nah, ini contohnya ini apa? Kalau di kalian kayaknya kosong ya. Produknya belum ada. Kalau nanti di apa? Di demo data kayak punya saya ini ada. Jadi masuk ke utama, saya oke. Masuk ke inventory, masuk ke produk, nah ini langsung keluar. Karena yang di database saya ini udah include produk data demo ya. Data demo. Nah, kemudian salah satu yang basic adalah ngurusin masalah produk kategori ya. Jadi kita tinggal masuk produk kategori, ada di konfigurasi. Di sini ada produk kategori. Nah, ini kita mainkan. Wah, ini banyak sekali ya. Nah, all itu biasanya ini kan ada kayak leveling ya, ada all consumable dan bla bla bla. Turunan sampai 3 level ya. Nah, ini ada sellable, kemudian sellable masih office revenue. Jadi ini terlalu detail, nanti ini bisa sesuaikan dengan punya Anda. Jadi nggak dipakai semua juga nggak apa-apa. Tapi yang di sini yang mau saya tekankan adalah kita coba default-nya itu apa? Otomatis atau manual? Kita coba yang all. Klik dulu ya. Ya, di sini kelihatan ya dengan sangat tegas ya. Inventory-nya manual ya. Jadi untuk ini kita harus ganti satu-satu. Ya, ini kita ganti jadi otomatis. Ya, langsung keluarkan jurnalnya. Sementara abaikan karena Anda belum masuk finance ya. Ya, tapi kalau ini Anda apa? Memang ini agak susah ya kalau dibikin konfigurasi ini sales jalan dulu, terus apa namanya? Ini SCM nanti berikutnya. Karena ada beberapa kerjaan tuh yang sifatnya paralel ya. Salah satunya tentang chart of account ini. Ya, chart of account itu di banyak project, chart of account itu termasuk penentuan basic ya, termasuk basic. Jadi harus clear dulu chart of account apa yang digunakan dalam perusahaan, ya sehingga ketika sales masuk, modul sales masuk, modul inventory masuk, dan finance sendiri masuk, itu udah punya kacamata yang sama sehingga bisa ditentukan. Oh, kalau misalkan ini ya, ini kan tentang barang ya. Tentang barang, kalau nanti ada perbedaan harga, saya masukkan ke akun
akuntansi yang mana, itu sudah benar. Kalau ini kan kita nggak bisa, ini ya, nggak bisa menentukan dulu ya. Karena kan akuntansinya kan nanti di agak terakhir. Nah, seperti itu. Jadi secara overall, secara default ini sudah benar. Ya, income account nanti akan dicetak di akun pendapatan ya. Expand masuk sini. Jadi ini benar. Ya, tapi di kemudian hari nanti ini harus sudah sesuai dengan akun-akun dari punya perusahaan. Ya, ketika masuk modul finance. Jadi nanti penilaiannya seperti ini. Jadi ketika Anda masuk fase modul sales, saya abaikan jurnal Anda, akunnya ya. Tapi jurnal postingnya aja saya cek masuk akal atau enggak. Nanti masuk modul supply chain, saya cek jurnalnya, jurnal postingnya. Selama masuk akal oke ya. Saya nggak lihat akun-akunnya apa. Tapi nanti masuk modul finance, ya saya akan mulai lihat rekening-rekeningnya itu sudah mulai harus sesuai dengan blueprint. Ya, harus sesuai dengan blueprint. Nah, seperti itu. Ya, ini contohnya kalau ada transaksi melibatkan pencatatan pendapatan terhadap barang masuk sini, ini HPP produk masuk sini, macam-macam ya. Nanti bisa barang keluar, barang masuk, masuk mana. Nah, ini perlu di-set ya. Jadi saya save ya. Save. Nah, untuk berikutnya di sini cukup ini aja, next-nya aja. Kita edit. Nah, otomatisan ya, anggap udah benar. Kita save. Udah sampai semuanya ya. Semuanya. Semuanya diotomatiskan. Ya, seperti itu. Jadi dilanjutkan sampai ya kan. Nah, sedangkan pertanyaannya, loh yang di finance kok nggak ada, Pak? Tadi katanya di versi 9 yang di accounting itu juga perlu dibikin otomatis. Nah, saya cek itu nggak ada sudahan. Ya, di accounting ini ya. Ya, di setting ini ya. Nah, valuation gitu ya. Udah nggak ada. Nah, ya, tinggal nanti kita cek ya, apakah ketika jual ya. Jadi ini pertanyaannya gini loh, Pak, jualan tapi barangnya belum masuk, Pak. Lah ini, makanya saya bilang ini kayak telur sama ayam ya. Jadi ketika kita masuk sales itu harusnya barang kan udah ada ya. Nah, nanti gini, penciptaan barang terserah Anda mau coba-coba melompati urutan ya. Jadi ya udah bikin PO aja. Langsung beli gitu ya buat sampel data. Karena untuk sales itu sebetulnya adalah lini terakhir ya kalau dalam proses bisnis ya. Jadi harusnya apa? Ada produksi dulu atau ada pembelian dulu, masuk gudang baru bisa dijual. Nah, karena kita ini urutannya paling gampang adalah sales. Nah, kita masuk sales, barangnya dari mana, Pak? Ya, nanti walaupun Anda belum masuk supply chain, anggap aja Anda beli. Anda sediakan stoknya berapa. Gitu ya, dengan harga belinya tentuin aja. Jadi ketika Anda masuk produk, sebetulnya Anda nggak perlu kok nunggu, masuk modul supply chain aja, baru melengkapi produk, nggak sesulit itu kok. Jadi ketika Anda masuk inventory, ya, itu lakukan sekaligus aja nentuin harga jual belinya. Jadi misalkan barang ini ya mur ya. Jadi sekalian aja Anda lengkapi ya. Sales price-nya berapa. Ini ya. Jadi kalau Anda edit. Nah, ini harga beli, ini biasanya ini harga jual. Yang ini biasanya HPP atau biasanya juga harga beli ya. Kita lihat di purchase ada nggak sih harga belinya. Nah, nggak ada ya. Berarti dia akan menggunakan ini sales, nggak ada angkanya juga, nggak ada price, nggak ada price-nya. Ya, price. Nah, ya ini kan can be purchase ya. Nah. Ini ya, price-nya di sini ya.
Tambahkan vendor ABC, harganya belinya berapa. Nah, di sini ya. Jadi yang di sini saya ulangi bukan harga beli ya, tapi harga HPP, harga pokok. Ya, harga pokok bukan harga beli. Harga belinya di sini. Purchase tambahkan beli dari vendor A, misalkan si ini harganya misalkan 0,5 ya, belinya berarti kan harus lebih murah ya. Misalkan 0,01 dolar. Ya, delivery apa ini kata-katanya? Lead time ya, nanti Anda kalau belajar tahu lead time itu apa, sementara abaikan dulu. Nah, ini contoh cara penentuan harga beli. Jadi Anda langsung aja ya, langsung bikin PO, ini saya simpan dulu ya. Untuk trial supaya bisa jualan, Anda bikin purchase dulu ya. Nggak sulit kok, purchase order. Kita create ya, kita ambil dari vendor tadi. Terus produknya tadi yang mur tadi ya. Apa ya? Bold ya. Oke. Kita beli 100. Itu 1000 dah, enggak apa-apa. Kita simpan ya. Nah, kemudian kita confirm. Ya, jadi biasakan membuat transaksi itu sampai lengkap ya, ada receive ya. Kita receive, kita klik. Ya, kita validasi. Kita apply, langsung masuk ke dalam gudang 1000 ya. Jadi semua itu harus done. Posisinya tuh status semua harus done. Nah, ini kita kembali ke PO, enak kok. Ya, jadi kita bisa kembali itu nggak usah pakai tombol back, pakai ini aja diklik. Ya, kemudian kita create bill, kita bikin tagihannya. Nah, terus di confirm, ya kan? Kemudian sudah selesai. Ya, jadi kalau kita cek berarti apa? Di material bull tadi harusnya udah ketambahan 1000 barang. Ya, kita cek di board ini. Kita lihat ya, sudah dibeli 1000 ya kan. Kemudian stoknya di mana ya? Biasanya ada informasi jumlah ya. Ini belum terjual. Biasanya muncul di sini ada jumlahnya berapa, on hand-nya. Ini on hand-nya nggak kelihatan ya. Ya, ini kayaknya produknya istimewa. Jadi tidak di ini ya, tidak di-maintain sebagai stok. Jadi saya contohkan yang ini aja ya, yang ada on hand-nya ya. Jadi nanti belajar di bagian main inventory nanti ada beberapa jenis produk ya. Ada jenis produk yang memang di-maintain sebagai stok, jadi kelihatan stoknya berapa, jumlahnya berapa ya. Tapi juga ada stok yang itu dibiayakan. Jadi kalau beli dianggap tidak masuk gudang tapi habis pakai ya. Jadi kayak seperti ini contohnya on hand-nya nggak kelihatan ya. Ya ini kan ada yang on hand-nya ada. Ya, kita contoh ini aja kalau gitu. Secara singkat. Kita edit. Harganya berapa? Harga jualnya 14, berarti anggap aja kita beli 10 ya. 10 ini ya, 10 harganya 10 ya. Kita beli 100 lah. Oke, kita simpan. Kemudian kita bikin purchase order, create. Tuh, lupa saya barang apa tadi. Ini ya. Cabinet with doors. Cabinet with doors. Ecom 11.
Ternyata sini ada receive product ya. Jadi langsung aja apply. Oke. Nah, kita berarti ini kan sudah ya, pengirimannya udah masuk. Kita lihat di produknya apakah jadi 100 ini ya. Kelihatan ya on hand-nya udah 100 unit. Nah, kayak begini baru bisa Anda jual. Jadi gitu ya, shortcut awal ya. Jadi untuk barang yang stok barang awal Anda shortcut aja bikin PO yang baru saya cobakan cepet-cepetan tadi ya. Nah, terus untuk finance tadi nggak nemu ya. Nah, seperti itu. Jadi di inventory management kita cuma perlu definisi produknya apa, definisi produk kategorinya ini ya. Ini beberapa. Can be sold berarti barang itu bisa dijual. Can be purchased berarti barang itu bisa dibeli. Can be expand berarti produk itu dibiayakan ya. Dapat dibiayakan. Nah ini. Nah, is landed cost berarti apa? Kode produk itu digunakan sebagai untuk pengakuan ini ya, ongkos kirim ya misalkan ya. Landed cost itu biasanya adalah suatu pernik-pernik ya di luar dari barang itu sendiri. Jadi misalkan ada barangnya murah tapi ongkos kirimnya mahal. Berarti kan harusnya ongkos kirim mahal itu kan terserap di harga barang. Nah, itu bisa menggunakan mekanisme namanya landed cost. Jadi biaya-biaya apa aja yang terjadi yang untuk meningkatkan harga produk itu ya sampai barang itu ada di tangan kita. Nah, yang paling sering landed cost ini untuk mengcapture namanya biaya kirim, biaya ongkos kirim. Ya, product type nanti nggak usah detail-detail. Pokoknya ini ya, pilih yang stockable ya. Pilih yang product type-nya stockable. Kita lihat di bagian produk kategori. Kita lihat ya, ada enggak nih produk type-nya ini. Produk type itu apakah di ini di produknya sendiri? Ini ya, storable product ya. Jadi sorry saya teruskan produk type itu levelnya di masing-masing produk. Ada storable product, consume sama service. Jadi kalau mau di-maintain kuantitinya itu product type harus menggunakan storable product. Ya, kita bandingkan dengan yang Moorbout tadi ya. Moorbout tadi sebagai apa? Nah, ini ya. Consumable ya, benar ya, langsung habis ya. Sehingga apa? Dia walaupun kita beli 1000 tapi nggak ada stoknya ya karena tipe produknya adalah consumable. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kayak varian nanti kita bahasnya ketika masuk ya masuk ke mana? Masuk ke modul inventory. Nah, jadi mulai dari ini sudah mulai explore ya. Terutama targetnya di ini adalah mengecek semua terkait basic setting. Jadi basic setting ini mungkin rata-rata tidak ini ya, tidak peduli ya, apapun blueprint Anda, basic setting ini harus dipastikan. Oke, untuk basic setting sampai sini. Ada yang ditanyakan? Silakan.
Ya, dari ini ada yang ditanyakan untuk target hari ini. Apakah ada yang kesulitan masuk Odoo-nya kemarin? Aman, Pak. Aman ya. Kira-kira dari kelompok mana yang sudah mulai icip-icip ya? Dari kelompok 1 sampai 10. Jadi di sini saya bisa ngecek ya, saya dan Pak Daniel bisa ngecek pekerjaan Anda itu sampai mana ya. Ini kan ada kelihatan nih kelompoknya 1 sampai 10 ya. Nah, kemarin iseng-iseng saya cek itu ada yang sudah mulai membuat produk tes gitu ya. Halo Pak, selamat pagi. Mau tanya. Iya, silakan chatting nama sama NRP. Iya Pak, nah jadi saya dari kelompok 4, nanti namanya saya ketik juga. Nah jadi sekarang ini kami sudah boleh ya Pak ya, mulai input-input gitu? Sudah boleh, sesuai timeline ya. Jadi misalkan kayak basic, jadi kalau ada mahasiswa yang lebih tertarik dan lebih cepat dari materi, ya nggak masalah. Ya, tapi kalau idealnya kalau memang supaya resiko, kan namanya orang konfigurasi ini kan ada resiko ya, ya kan. Apalagi ini tergantung dari kemampuan Odoo-nya masing-masing. Jadi tes nyoba-nyobanya juga jangan nggak bertanggung jawab gitu ya. Karena apa? Bisa jadi ada error, kemudian cara solve-nya itu perlu proses, jangan sampai terjadi drop ya, drop database. Karena kalau ada drop database kan Anda bikin mulai dari nol lagi kan. Nah itu aja sih message dari saya. Kalau mau explore boleh, nggak masalah kan sudah bisa login masing-masing ya. Cuma ya itu tadi, ini database-nya 1. Jadi bagi Anda, database ini termasuk Anda coba, termasuk production. Jadi istilahnya jangan sampai coba-cobanya itu terlalu ekstrim gitu ya. Terlalu ekstrim sehingga tidak bisa dikembalikan. Ya, jangan sampai drop. Kalau drop database kan berarti Anda bikin dari nol lagi. Gitu ya. Dari mana ini? Dari kelompok 4 Pak. Iya, namanya siapa NRP-nya? Oke. Saya masukkan chat saja. Terima kasih Pak. Ya, jadi silakan masuk ya untuk terutama untuk membandingkan basic konfigurasi yang disampaikan tadi. Apakah ternyata ada temuan tuh Pak, ini ada hal baru Pak di Odoo 14 Pak. Itu termasuk basic setting atau enggak? Nah itu bisa disampaikan ya. Karena untuk selalu tune in, kebetulan saya juga nggak terlalu sering pakai Odoo ya. Saya yang saya sehari-hari pakainya itu kalau ERP berbayar itu pakai SAP. Sedangkan untuk ERP yang nggak berbayar saya pakai Idempir, ya bukan Odoo. Jadi mungkin saya pun juga bisa jadi belajar gitu loh, belajar juga dari kuliah ini, dari masukan teman-teman. Ya karena istilahnya belum ada project real ya yang sampai dipakai di perusahaan itu saya menggunakan Odoo. Ya jadi sama-sama ya belajar, ada case ini saya buat-buat gitu ya. Tapi memaksimalkan sampai ini dipakai di perusahaan memang saya belum ya. Tapi kalau untuk SAP sudah memang kita terimplementasi di sekitar 120-an cabang ya. Kalau untuk SAP itu di perusahaan sudah 120-an cabang dan pastinya itu saya tidak bisa mengerjakan sendiri, saya punya tim ya, tim khusus ERP SAP sekitar 20-an orang ya yang punya skill di masing-masing modul. Terus kalau Idempir karena ini open source dan scope-nya tidak terlalu kompleks,
itu bisa dihandle 2-3 orang ya. Dan kalau hidden peer memang sudah ada contoh sampai ke production, memang dipakai setiap hari. Jadi seperti itu ya, jadi teman-teman ya. Jadi pelajaran ini seperti yang saya bilang tadi, itu pada kenyataannya ini bisa diaplikasikan ke banyak hal. Jadi pengetahuan soal ERP ini berlaku di banyak produk. Ya, jadi istilahnya Anda belajar satu dapat semua gitu ya. Pola pikirnya dapat. Jadi tinggal mengadjust sedikit terhadap produk ERP yang lain. Jadi katanya itu mirip-mirip gitu ya. Katanya mirip-mirip, tapi ya ada yang sedikit beda, tapi sebetulnya fungsinya sama. Gitu ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Di sini sebetulnya tidak belajar produk, tapi kita belajar cara kerja dan bisa diaplikasikan. Itu ya. Mungkin yang lain? Permisi Pak. Ya, dari mana? Ini reaksi lagi Pak. Saya dari kelompok reaksi 7 Pak. lagi. Waduh, Ya. ini reaksi Ini luar biasa ini. Ini Pak, kemarin saya pengen nanya juga Pak. Ini kemarin kan kami kelompok 7 ini iseng-iseng Pak. Kemarin ngisi-ngisi kan. Di Odo-nya itu ada di manufacturing sama di sales itu udah kami isi Pak, jadi ceritanya Pak. Nah, tapi itu kan isian kami ini kan belum sesuai sama basic configuration sama basic setting hari ini kan Pak ya. Nah, itu kira-kira untuk drop database-nya untuk mengosongkannya itu kira-kira gimana Pak ya? Gini, apa namanya itu? Kalau namanya coba-coba, sebetulnya kan nggak cuma terjadi di hari-hari ini ya, yang tadi disampaikan udah coba-coba ya. Kan bisa jadi mana namanya? Bisa jadi ke depan kan ternyata juga ada kayak data-data dummy gitu ya, betul ya? Data-data Betul Pak. percobaan gitu ya. Nah, itu nggak masalah. Jadi apa namanya itu? Data-data dummy ya, cuma data dummy-nya juga jangan terlalu sampai mengalahkan data yang benar ya. Ngerti maksud saya ya? Anda kan coba nih produk dummy, produk A, B, C, D gitu ya namanya ya. Jangan sampai itu lebih banyak dari produk yang di blueprint gitu loh. Misalkan ada pabrik kopi gitu ya. Kan ada kopi apa, kopi B, C, D, E gitu ya. Maksud saya data dummy-nya itu jangan sampai melebihi data dari data yang benar. Paham maksud saya ya? Paham Pak, paham. Jadi kalau misalkan tadi ngomong bikin apa manufacturing gitu ya, ada data coba-cobanya gitu kan. Iya Yang Pak. sekarang ini ya. Nah itu jumlahnya berapa? Kan nggak banyak kan. Kelompok berapa? Sorry, kelompok 7 ya? Iya Pak, kelompok 7. Kelompok 7 sangat tertarik di supply chain ini ya. Nah ini baru satu kok ya. Iya Baru Pak, cuma satu ya. nyoba-nyoba Oh, satu ya. kemarin. Nggak masalah lah kalau satu, apalagi cuma satu, nggak masalah. Satu pun juga belum kelar kan nih kayaknya ya. Iya Pak, belum kelar. Kalau belum kelar ya bisa dihapus. Kayaknya bisa dihapus. Nah ini ya. Oh iya Pak. Nanti dimainkan sendiri ya, saya cuma nunjukin aja. Oke Pak. Selama transaksi belum kemana-mana dan bisa di-delete ya data apa transaksi dummy atau produk dummy ya dihapus saja ya. Atau kalau paling ekstrim nggak tahu ini sudah main produk belum ini ya. Kelompok 7 ya. Ini kelompok 7 ini lebih cepat ini. Nah, ya ini kan kayak gini kan apa saja gini ya. Ini kan aneh ya. Ya, betul ya Iya kelompok Pak, 7 ya. betul Ini Pak. masa dipakai ke depannya? Enggak ya? Enggak. Nah, ya yang lebih ini aja lah. Lebih terformat misalkan ya. Misalkan not use atau apa gitu.
misalkan ya. Atau kalau bisa dihapus ya dihapus saja. Nah, kayak gini ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih. Jadi untuk ini konfigurasi, walaupun saya mengingatkan berkali-kali bahwa jangan sampai over konfigurasi ya, tapi apa yang disasar di blueprint itu harus ada ya, jangan sampai saking takutnya nggak berkonfigurasi, ya udah deh default aja deh bawaan sistem saya nurut gitu ya. Nah itu nggak juga seperti itu ya. Jadi yang penting on scope, kerjakan sesuai dengan blueprint yang diterima ya. Kalau contohnya apa, misalkan di scope-nya dibilang bahwa harga price list itu memang per customer per barang, ya itu harus ada di Odoo ya, dengan konsekuensi harus konfigurasinya lebih dari default, ya itu Anda coba dulu ya. Yang penting on scope. On scope itu sesuai dengan scope pekerjaan. Ya, jangan sampai nanti saya tanya pasti. Kalau nemu kayak gitu akan saya tanyakan, loh, di blueprint Anda ada, tapi kok di solusi aplikasi nggak ada. Lah, seperti itu ya. Jadi di sini tantangan Anda adalah mengcapture semua yang diminta di dalam business requirement ya. Kemudian blueprint-nya ada, ya itu dikerjakan. Ya, jadi itu yang kita solve. Jangan takut melangkah terus kita nggak diskusi. Nggak masalah, kita diskusikan di kelas ini. Ya, jadi konfigurasi kita bahas di kelas, nggak masalah di kelas sesi ini ya. Yang mungkin bersifat agak advance kita diskusikan. Ya, kalau memang sampai advance banget dan saya tidak bisa, saya sendiri membutuhkan waktu untuk memberi jawaban, pasti saya akan pending sampai minggu depan jawabannya. Ya, kalau saya bisa selesaikan memberikan pencerahan atau gambaran umum, pasti saya lakukan langsung di sesi waktu itu, ya nggak nunggu minggu depannya, ya seperti itu. Jadi ya jangan sampai takut akhirnya jadi apa? Underperform ya. Over jangan, under pun juga jangan ya. Berarti sedang-sedang saja. Sesuai skopnya. Oh ya, mengenai ini ya. Mengenai aktivasi developer mode ya. Itu posisinya ada di set mana ya? Lupa deh. Kalau nggak salah di setting ini ya, di setting. Nah, ini kalau Anda lihat kan kalau saya gini-gini kan nggak ada ini ya, kayak balun yang informasi ya. Ini namanya teknikalnya apa. Nah, di sini tinggal kita klik aja ini. Developer nggak ada, activate nggak ada. Ya, mungkin tidak bisa di searching. Nah, ya kan, dia sembunyi di sini. Ini ya, activate the developer mode. Nah, ini. Ya. Secara default ini mati ya. Secara default dan beberapa menu hidden akan muncul setelah ini diaktifkan. Terus pertanyaannya, apakah kelompok-kelompok perlu? Untuk yang nggak nemu menunya, ya maksudnya ada requirement seperti ini loh, Odoo-nya kok kayaknya nggak support. Nah, Anda nggak yakin harusnya support, ya ini diaktifkan. Ya diaktifkan nanti menunya itu menu-menu hidden-nya itu akan muncul. Ya kayak tadi ya angka pecahan, roundingnya di sini nggak keluar. Kalau yang default ya, ini saya tunjukin ya kalau yang punya saya trial yang saya punya itu sudah activate. Ya kalau diginikan ini yang punya kelompok 7 ya masih developer mode-nya off.
Nah, ini sudah on ya. Jadi sekarang pilihannya jadi deactivate. Nah, itu. Nah, kalau untuk rounding tadi kita lihat di accounting, konfigurasi ya. Kita setting gini misalkan. Ya. Oh, currency ya. Nah, ini harus di-on-kan dulu, baru nanti akan muncul ininya ya. Pilihan lanjutannya. Kita save. Ya, lo ini kan keluar teknikalnya. Ya ini ya, roundingnya. Nah, kita activate mata uang lain. Nah, kita cari USD. Kita enter. Ya, tinggal kita, oh sudah aktif ya ternyata ya. Yang sudah aktif adalah activate. Nah, ini ya. Secara otomatis 3 mata uang ini sudah aktif. Ya, tinggal ini ya. Keluar semua ya. Kalau roundingnya kan keluar semua. Performance. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ingin kelihatan yang hidden itu ya diaktifkan semua. Ininya diaktifkan. Oke, ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Oke, sebelum kita tutup, basic konfigurasi bisa mulai dijalankan ya, masing-masing kelompok. Kemudian minggu depan kita baru masuk materi untuk sales ya, materi untuk workshop untuk salesnya. Jadi itu ya saya tekankan di slide ini ya. Terakhir saya ingatkan satu hal. Ya, jadi salah satu deliverables Anda adalah ini ya, mengupdate bisnis blueprint sales ya. Jadi ada dari yang rekan dari teman Anda sebelumnya kan sudah ada bisnis blueprint sales, itu harus Anda harus Anda kembangkan, Anda update sesuai dengan pencapaian Anda. Ya, jadi deliverables Anda selain project charter, kemudian kemarin itu ada Microsoft Project untuk project schedule. Nah, deliverables yang dikumpulkan nanti adalah bab yang business blueprint ya. Yang requirement sudah nggak perlu dikerjakan. Ya, tinggal Anda update bagian business blueprint sales sesuai dengan solusi yang Anda buat di Odoo masing-masing. Oke, demikian dari saya. Kalau sudah tidak ada lagi, kita capture ya untuk absensi. Mohon teman-teman mengaktifkan layarnya ya untuk saya capture. Oke, ada 2 bagian ya. Saya capture dulu yang pertama. Sebentar ya.